Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terpilih dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sebagai nats pembuka bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 31, Bapak Ibu perhatikan ada di layar di depan. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Garis bawahi kalimat akhir, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dari dasar ayat ini, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 bagian akhir, saya menyoroti satu tema, yaitu keluarga yang memuliakan Allah. Memang Tuhan cipta suami, istri, laki-laki dan perempuan. Tujuan utama Tuhan adalah supaya Tuhan dimuliakan melalui rumah tangga tersebut. Mulai rumah tangga Adam dan Hawa, seterusnya turun sampai rumah tangga Nuh, rumah tangga Abraham, rumah tangga Musa, Daud, dan seterusnya. Sampai rumah tangga Yusuf dan Maria, Zakaria dan Elisabeth, Priscilla dan Aquila. Nama pasangan-pasangan yang rumah tangganya menjadi teladan bagi kita orang Kristen. Bahwa rumah tangga harus memuliakan Allah. Tapi sejarah suci mencatat bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yang harusnya rumah tangga atau setiap manusia membawa hormat dan kemuliaan bagi Allah, ternyata kemuliaan menjadi sirna gara-gara dosa. Makanya dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23, firman Allah berkata dengan jelas di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya Tuhan punya kerinduan semua rumah tangga memuliakan Allah. Tapi dengan adanya dosa, harusnya rumah penuh kemuliaan, tidak ada kemuliaan lagi. Maka dari itu, kenapa pada waktu Yesus datang menjelma menjadi manusia, sebelum dia memulai pelayanannya atau puncaknya adalah karya penebusan umat manusia. Dalam pelayanan Yesus, mujizat pertama terjadi dalam acara perkawinan. Mujizat pertama terjadi dalam acara nikah. Berarti saudara-saudara, kemuliaan yang telah hilang gara-gara dosa, dan kalau kita soroti secara khusus, telah hilang dari keluarga, itu dikembalikan oleh sang penebus. Ditandai dengan apa? Menghadiri resepsi pernikahan di Kana. Dan dalam resepsi itu, dia bikin mujizatnya yang pertama, tandanya yang pertama, dan dengan itu dia menyatakan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita baca Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, itu cerita perkawinan di Kana. Dan khusus ayat 11, firman Allah bilang begini, perhatikan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kemuliaan sudah hilang gara-gara dosa, tapi Yesus melakukan pertama kali, menyatakan kemuliaannya di mana? Di perkawinan di Kana. Berarti bagi Yesus perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat istimewa bagi Yesus. Maka menjadi salah kalau ada orang coba-coba memasuki rumah tangga tidak serius. Sebab Tuhan yang kita sembah, pusat pujian penyembahan kita, melihat rumah tangga serius sampai dia memutuskan bikin mujizat pertama di acara nikah. Maka siapapun kita yang akan menikah, seperti kedua anak kita atau yang sedang menjalani rumah tangga, tidak boleh ada yang namanya kata tidak serius. Tidak boleh yang namanya anggap enteng perjalanan rumah tangga, karena Yesusmu dan Yesusku melihat rumah tangga begitu serius. Maka dari itu, rumah tangga Kristen harus serius. Di Kupang saja, saya dapat laporan dari pejabat tertentu. Di Pak Mel, berdoa dulu. Khusus di ruang lingkup pemerintah kota, yang daftar mau bercerai itu mengkala 1.000 orang kok. Yang mau bercerai, yang daftar. Dan paling banyak agama Kristen. Itu kan menyedihkan. Saya tidak tahu mereka kasih tahu saya dalam rangka apa. Tapi memang ada di pesan terakhir. Kalau Bapak Pihotbah di situ, nah hantam. Ini pejabat dan itu pesan untuk itu. Tapi menurut saya memang itu menjadi kesedihan, keresahan tersendiri. Bayangkan kantong Kristen loh, Kupang, NTT, 50 meter gereja besar, salib besar, 100 meter gereja besar, salib besar, gereja. Tapi yang antri bercerai begitu banyak. Buat Ray dan Sonia, kalian tidak boleh ikuti teladan buruk. Itu teladan anak-anak setan. Amin. Kalian berdua hari ini atas izin Tuhan ada dalam skenario Tuhan sebagai sang sutradara agung yang rancangannya, kata dia, tidak ada rancangan kecelakaan. Rancangannya selalu damai sejahtera, mendatangkan masa depan, hari depan yang gilang gemilang. Maka kalian harus
punya kerinduan yang besar. Seperti yang saya lakukan waktu saya konseling Anda berdua. Saya rindu Anda berdua menjadi rumah tangga yang siap jadi saksi Kristus. Amin. Reasonia harus jadi saksi Kristus. Tunjukkan kepada rumah-rumah tangga tua yang sudah gagal atau yang kacau balau, supaya Anda berdua menjadi contoh teladan. Itu harapan kami sebagai hamba Allah. Dan tentu itu hati Tuhan. Nah, omong-omong tentang rumah tangga, ya. Saudara lihat itu ayat pembuka tadi. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu loh. Makan minum yang sepele saja harus memuliakan Tuhan. Apa yang saudara anggap paling sepele dalam hidup ini? Cari kutu. Harus memuliakan Allah. Maksudnya adalah cari kutu tak usah omong orang. Kan ada beberapa ibu yang kalau cari kutu pasti mulai bahas nama tetangga lah, bahas inilah. Cari kutu, tapi Injili itu pemilik kutu itu. Ya, atau setiap kali hela kutu bilang ingat ada kaum wanita, ya kan? Ingat ibadah persekutuan doa. Jadi Anda bayangkan, cari kutu pun ini simpel loh. Harus memuliakan Allah. Makan, minum, pakai, cara berpakaian, semua harus memuliakan Allah. Cara kita kerja di kantor, cara kita berbisnis, cara kita bermitra dengan orang lain, cara kita bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat di sekitar kita, semuanya harus memuliakan Allah. Apalagi rumah tangga. Sebab kalau bicara rumah tangga, ini bicara replika antara Kristus dan jemaat. Makanya kalau kita bandingkan dengan beberapa data, misalnya Efesus pasal 5 ya, mulai ayatnya, saya tunjukkan saja mulai ayat 31. Itu ayat bilang begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Betul. Terus apa yang dikatakan di situ? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ketika dia bahas laki-laki akan tinggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu dibukakan satu rahasia. Sebenarnya rahasianya jauh lebih besar dari sekedar seorang Ray ketemu seorang Sonia. Seorang laki-laki ketemu perempuan, lalu nikah, bikin rumah sendiri, lalu rencana mau anak berapa. Tidak sekedar itu. Ada rahasia yang jauh lebih besar yang dibukakan oleh Tuhan dalam teks ini, bahwa rahasia rumah tangga Kristen adalah menggambarkan hubungan antara Kristus dan gereja. Inilah rahasia kalau dipahami dan dimaknai sungguh-sungguh dalam perjalanan setiap rumah tangga Kristen, maka saya yakin apa yang sudah Yesus lakukan di perkawinan di Kana itu akan menular ke dalam setiap rumah tangga yang rindu. Nikahku bukan nikah biasa, rumah tanggaku bukan rumah tangga biasa, tapi rumah tangga yang merupakan rahasia besar hubungan Kristus dan jemaat. Makanya kenapa Yesus begitu serius melihat rumah tangga Ray dan Sonia, dan kita semua yang menjadi saksi mata hari sukacita besar hari ini. Nah, omong-omong tentang rumah tangga yang memuliakan Tuhan atau kemuliaan Tuhan dalam rumah tangga, tentu karena ini adalah hubungan Kristus dan jemaat, maka kita harus belajar dari Kristus sendiri. Hal-hal apa yang akan membawa kemuliaan dalam rumah tangga kita? Yang pertama, dasar rumah tangga yang membawa kemuliaan harus dengan cinta yang kuat. Cinta yang tidak main-main. Alkitab berkata, kasih yang tanpa pamrih, itulah agape, kasih yang dari Tuhan. Tanpa kasih ini, rumah tangga tidak akan bertahan. Tidak akan bertahan. Firman Allah berkata, Allah adalah kasih. Kenapa kita bisa mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dasar dari rumah tangga Kristen itu harus cinta. Sebenarnya dalam hal apapun, dasarnya harus cinta. Karena tanpa cinta, susah. Tuhan Yesus ketika Petrus gagal, yang Tuhan Yesus tanya, bukan Petrus, apakah kau sudah kuasai ayat? Bukan. Petrus, apakah kau sudah tambah lincah berkhotbah? Bukan. Dia tanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali. Rabi, nabi, kalau omong apa-apa 3 kali, itu serius. Apalagi Tuhan sendiri, sangat serius. Lagi-lagi serius. Mau supaya rumah tangga Anda berdua penuh kemuliaan Allah, harus dengan dasar cinta ini. Kalau tanpa cinta ini, nanti ada tantangan sedikit, mulai hitung ini, ungkit ini, itu. Dulu kan begini, beta pun rencana begini, kan segala macam. Tapi kalau orang ada cinta, bukan tidak ada konflik, tapi dia bisa meminimalisir itu konflik, bahkan dia berkemenangan atas konflik. Itu rumah tangga yang dasarnya cinta. Makanya kenapa dalam hal apapun cinta itu penting. Karena bagaimana seorang pengikut Tuhan, ya, tidak punya dasar cinta. Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus bilang begini. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa yang membuat orang bisa ikut semua aturan? Karena dasar cinta. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Kalau Ray mengasihi Sonia, maka
Ray akan tahu apa yang menjadi tuntutan Sonia sepanjang tidak bertentangan dengan firman. Karena dasar cinta, Anda akan setuju dan Anda akan ikut. Begitupun sebaliknya, Sonia kepada Ray. Jadi cinta itu harga mati ya. Semua pengikut Kristus yang ikut Kristus tanpa cinta, aduh angin-anginan. Saya sudah urusan melayani ini banyak. Ada orang tuh yang bisa ukur cinta mereka. Ada yang mendengar khotbah tersinggung, so tidak mau datang. Aduh ini saya ragu cintanya kepada Kristus. Ini baru kata-kata loh. Belum yang orang kejar lemparang. Suruh menyangkal Kristus. Hanya baru dengar khotbah keras. Langsung mundur. Tapi kalau orang cinta Tuhan, beda. Ingat Ray dan Sonia. Rumah tangga Kristen itu dikaruniakan bukan saja untuk percaya Kristus. Tapi untuk menderita bagi dia. Amin. Menikah tuh bukan hanya siap bahagia. Bahagia otomatis. Bonus-bonus. Tapi dimulai dari mana? Siap pikul salib. Pikul salib tanpa cinta kepada Kristus, pikul salib tanpa cinta kepada suami, tanpa cinta kepada istri, tidak mungkin terjadi. Apa itu pikul salib? Pikul salib adalah menderita karena cinta Tuhan, karena taat Tuhan. Ya, menderita karena, makanya minta maaf Ray ya, beta sayang lu, makanya beta bilang, betanya merokok kok, Ray bilang minum sudah berhenti, merokok sedikit-sedikit, beta sudah berhenti. Saya tidak mau kau jadi kepala keluarga perokok. Nanti lu akan pimpin istri anak-anak. Benar ya saya omong begitu. Iya karena begini definisi pikul salib itu. Menderita karena kebenaran. Kalau menderita karena merokok paru-paru lubang musik kemoterapi. Itu bukan salib. Itu batas su ajar. Tak usah pakai khotbah. Di dosa rokok saya tulis. Dosa rokok saya tulis. Kan kasihan kalau terjadi ke di iklan-iklan yang leher lubang tuh. Baru omongnya dulu saya dia bertobat. Makanya sekarang kalau tarik rokok keluar dari leher. Kan kasihan. Enak dong kalau menderita yang benar, kerja keras, bawa pulang gaji benar, sudah ada anak, bisa beli susu, beli baju, beli segala macam, bisa bikin anak pulang tahun dan lain sebagainya. Itu pikul salib yang benar, kerjanya lurus. Amin. Ray. Iya, saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan melakukan pemberkatan ini, saya rasa mesti omong belak-belakan. Cinta harga mati. Kalau sudah ada cinta begitu, masalah berat ya apa gesekan sana sini, omongan orang kiri kanan. Sepanjang Anda berdua ada di dalam patronnya Tuhan, dalam rel yang benar, pusing amat. Orang mengasihi Tuhan tidak ada kata berat. Orang mengasihi satu dengan yang lain tidak ada kata berat menjalani rumah tangga. Karena cinta menerima kekurangan. Cinta membuat kita bisa menerima kekurangan pasangan. Ya, cinta bisa membuat kita hadapi masalah bersama. Istri Ayub itu kayaknya kurang cinta sama suaminya. Suami lagi sukses, woi pokoknya ada cuma sayang abang. Iya kan? Abang. Oke, cuma sayang abang. Abang dapat masalah sedikit, diproses sedikit, bencana, langsung dia omong yang aneh-aneh. Ini jenis perempuan gila kata Alkitab. Perhatikan, Ayub 2:9-10. 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan Allahmu dan matilah. Iya. Sonia tidak boleh jadi kayak Ayub istri. Kalau Ray ada susah, Sonia harus tetap ada dengan Ray. Amin. Jangan tambah lemahkan dia. Ini perempuan satu beda nih. Suami lagi terpuruk, harusnya kasih kata semangat gitu loh. Suami ada terpuruk, papa jangan takut, mama ada. Papa jangan takut, Tuhan ada. Papa ayo kita berdoa. Sayang ayo kita ke rumah pendeta atau ke mana, cari dukungan doa. Itu istri terbaik. Jangan suami sudah ada masalah, suami terpuruk, tambah dia mulu ke radio RRI yang buka jam 5 tutup setengah 12. Mengomel yang tidak ada ujung pohon. Di konseling beta tanya, Sonia pun kelemahan apa, Ray pun kelemahan apa. Dan aduh dua-dua begitu terbuka dan beta lihat, beta langsung mendengar mereka dua punya curahan hati. Saya bilang, kalian berdua nih kalau ikut Tuhan, nanti kalian lihat kalian berumah tangga diberkati luar biasa. Diberkati luar biasa, ya. Nah jadi jangan kayak begini. Istrinya berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu, ketukilah Allahmu dan matilah. Lalu Ayub bilang begini sama dia di ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini perempuan hanya mau terima yang enak. Ray, jadi suami yang baik harus ingat ini ayat. Ayub tuh paham, hidup ini tidak enak-enak saja. Hidup ini pikul salib sekali lagi. Dan memang Tuhan merancangkan itu. Kenapa Tuhan merancangkan itu? Saya tunjukkan ayatnya. Pengkhotbah 7 ayat 14. Perhatikan. Pada hari mujur bergembiralah. Ya. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Betul. Saudara lihat.
Pada hari mujur gembira, tapi siap-siap hari malang ada. Apakah ada di sini rumah tangga bapak-bapak yang kesaksian hidupnya enak terus, tidak pernah sakit? Omong kosong. Pendeta yang kuat berdoa, sujaga makan bila mau olahraga tetap mesti tikam kiri, tikam kanan. Ya itulah hidup. Kalau mau sempurna di sorga. Kalau susah mau pikir lagi kooperasi kejar sorga. Iya kan? Kalau susah mau terganggu lagi dengan bunyi alarm listrik, itu kan mesti isi pulsa. Kan listrik pintar. Di sorga berarti tidak ada masalah, tapi masih di bumi. Anak-anak kerajaan sorga dilatih di sini, di training di sini, pelatihannya di sini, dan dimulai dari mana? Dari dalam rumah tangga. Kasih harus ada, supaya jangan seperti yang satu, istri Ayub. Kasih membuat semua ringan, indah sekali. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sebagai pembanding, ayat ini berkata begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau sudah mengasihi, tidak berat. Baik kepada Allah maupun kepada pasangan maupun sesama. Tidak berat. Tidak akan hitung-hitungan. Kalau suami istri kan uang-uang bersama. Ya, mau bantu orang juga harus transparan. Balapor, jangan takuj-takuj sorong. Nanti hal. Kalau kasih itu ada keterbukaan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Sebab pernah rumah tangga bakal lagi gara-gara ketemu keluarga di pasar Impres. Ibu ketemu nih. Ketemu keluarga, katanya dong pun TO sih. Nah, ini pasangan sudah ada anak satu, anak nama Obed. Lalu TO ini memang setan pakai TO otak. Makanya hati-hati dengan TO. Benar loh saya. Bisa ketemu ini Obed mama Obed mama datang belanja sendiri di pasar nih. Aduh, langsung ngomong begitu. Nanti salam Obed pun bapak bila itu doyan 2 juta su masuk. Ini kan bikin hal. Sedangkan istrinya tidak tahu uang 2 juta apa. Macam sengaja tahu. Padahal memang tidak tahu. Mungkin bantunya bantu betul, tapi transfernya tidak kasih tahu. Itu hal. Rumah tangga tidak bisa begitu. Apa-apa transparan, maka pulang bakal lebih besar. Hanya gara-gara TO sial di pasar Impres. Supaya saudara tahu. Dalam kasih, transparan. Jadi saya ajar bosan 2. Bagaimana cara jadi berkat buat orang tua. Nikah, rumah sendiri. Tapi tidak ada ajaran lupa orang tua. Tidak ada ajaran itu. Ya, jadi buat yang terbaik buat mereka. Tak usah mereka minta. Anak harus tahu diri. Tidak perlu. Anak yang baik tidak tunggu. Orang tua sudah telepon. Kemana itu? Jangan begitu. Bosong, ini kan sebesar. Sudah tahu kalau laki, kalau istri. Ini kan orang tua yang fafalek. Orang Kupang bilang. Setengah mati. Mau hela step. Antara mati, hidup, hidup. Sama saudara su gagah, su cantik, su ganteng. Nah, kasih ini akan menyebar kemana-mana. Ya, itu hal yang pertama. Yang kedua, kalau mau rumah tangga penuh dengan kemuliaan Allah. Hal yang kedua yang tidak bisa dihindari. Selain dasar kasih, harus ada dasar kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 15 bilang begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Terus 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rumah tangga harus kudus. Kudus itu kata Yunaninya hagios. Hagios itu artinya dipisahkan dari. Makanya kenapa orang menikah tuh harus dipisahkan dari orang tua. Dia harus bangun rumah tangga sendiri. Tinggal sendiri. Puji Tuhan. Beda dengan bosan dosu. Ambil rumah. Itu keren. Itu benar. Itu cara berumah tangga yang harusnya baik begitu. Ikut Alkitab. Tinggalkan orang tua. Bukan lupa loh ya. Karena menikah itu bukan bangun 2 keluarga. Menikah itu bangun 1 keluarga baru. Maka harus tinggalkan ayah dan ibumu. Dan bersatu dengan istrimu. Hagios dipisahkan dari. Tapi jauh lebih penting daripada itu. Ketika kita bicara tentang pernikahan. Yang kudus. Itu pernikahan harus dibedakan dari dunia. Ya. Kalau orang terjadi perselingkuhan, perceraian. Apa kalian berdua? Belajar. Tidak boleh. Amin. Tidak boleh ada yang namanya pil atau will. Tidak boleh ada pria idaman lain. Tidak boleh ada wanita idaman lain. Makanya kenapa konseling pranikah beta bilang, mantanku nomor hapus. Betul Rey, beta omong. Betul Senia, beta omong. Hapus. Dong tuh ketemu saudara. Tapi tak usah deng, ada masalah. Kakak bye-bye. Iblis pakai. Kenapa tak usah? Siapa yang bertempur suami, bertempur istri? Itu yang terbaik dari Allah. Amin. Jangan pibat curhat yang... Makanya kita suruh hapus, bukan boleh bakawan. Itu saudara biasa. Ketemu sehelo sa begini macam cerita curhat. Bini nih contoh kenapa mah? Makanya bisa salah langkah. Aduh, ini pintu gerbang bukan tipis. Lu buka 2 pintu. Masa sudah Ini pintu-pintu untuk melanggar kekudusan rumah tangga. Makanya jaga rumah tangga Bapak hidup kudus.
tahu mau tambah kudus ke mana? Cari Tuhan. Makanya kenapa saya bilang doa harus kuat, firman Tuhan harus kuat setiap hari. Rumah tangga yang ada doa dan firman Tuhan tiap hari pasti kuat. Masalah ada, bahkan mungkin tambah banyak. Tapi kita lebih dari pemenang. Tidak mungkin kita kalah. Kekudusan itu adalah benteng rumah tangga kita. Ini barangkali tidak dijaga bocor, setan merangkak masuk segala kenajisan, sampah-sampah rohani masuk semua gara-gara benteng kekudusannya tidak kuat. Harus suci supaya bisa melihat Allah. Matius 5 ayat 8, sama-sama baca. Resonnya suara keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Definisi melihat Allah adalah bukan kasat mata begini, atau seperti beberapa persekutuan doa yang tutup mata sedikit tidak melihat Yesus, tutup mata sedikit tidak melihat Yesus. Tim doa begini suka bilang, cek bapak yang sebelum terlalu banyak lihat kalender. Melihat kalender gambar Yesus. Tutup sedikit Yesus koko domba. Tutup sedikit begini begitu. Masa Tuhan segampang itu? Bukan tidak bisa, bisa aja kalau Allah melakukannya. Tapi kalau hari-hari sampai jadi bahan seperti tidak ada arti, lebih hebat dari Musa, Elia. Musa dan Elia, Nuh aja mau dengar suara Tuhan, mau lihat Tuhan Allah, itu waktu-waktu tertentu. Masa sekarang, di Kuam Fatu lihat tiap hari, Benaju lihat tiap hari, cabang Batu Putih lihat tiap hari. Jadi melihat Tuhan di sini artinya apa? Anda berdua akan merasakan kehadiran Allah, dan itu mungkin kalau hati suci. Amin. Tidak ada kekotoran apapun. Sebab tahu dari hati ini muncul segala yang kotor. Markus pasal 7 mulai 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ya, itu dari hati semua. Terus 22. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya. Makanya kenapa hati harus suci? Bagaimana hati suci? Cuma Yesus Tuhan. Anda berdua orang Kristen. Sekarang pemerintah kita justru larang nikah beda agama. Bosan dua satu agama lah, bukan orang pasangan, anak muda cocok. Maksudnya sebenarnya tidak ada penghalang apa-apa. Tapi yang paling penting, kita bukan hanya Kristen sekedar tempelan luar, tetapi Yesus di hati kita. Amin. Ritual Yudaisme untuk menguduskan orang harus pakai darah lembu lah, inilah itu. Kekuatannya cuma lahiriah, tapi darah Yesus menyucikan sampai hati kita. Ibrani 9, 13, 14, 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Iya, apalagi darah Yesus, 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Amen. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hidup suci, rumah tangga diberkati. Amin. Yang ketiga, kalau rumah tangga yang memuliakan Allah itu kasih, kekudusan. Yang ketiga tuh melayani. Rumah tangga yang melayani Tuhan. Karena rahasia keluarga itu seperti Kristus dan jemaat. Apa yang Kristus mau kita teladani dari dia? Matius 20 ayat 28 bilang begini. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan seterusnya. Sama seperti anak manusia. Jadi kita harus sama seperti dia. Makanya saya berharap Anda berdua nanti sibuk kerja di kantor, Ray punya kantor, Sonia punya kantor. Tapi ingat, harus melayani Tuhan. Lakukan pelayanan di kantor bukan seperti untuk Tuhan. Tapi jangan lupa ada pelayanan di gereja. Dan saya lihat kalian berdua, dua anak muda yang akan dipersatukan menjadi suami istri yang sah, yang punya kerinduan besar terlibat dalam mega proyek kerajaan Allah. Banyak keluarga tidak melayani, mereka anggap gereja 1 minggu sekali cukup. Salah tuh. Itu setan tipu. Tidak bisa hanya 1 minggu sekali. Harus rasa memiliki pekerjaan Tuhan. Ya, rumah-rumah tangga Kristen pada awal tuh dipakai Tuhan luar biasa. Sampai yang tadi saya sebut, Priscilla dan Aquila, sampai Paulus minta terima kasih. Ini pasangan suami istri dukung Paulus sampai rasa-rasa nyawa aja mereka mau beri demi pelayanan. Dulu kita, apalagi saya dari Pura sini, dulu kan begitu tuh, demi kawan, biar kawan bikin salah, kau tuh rela mati. Jadi jelas-jelas kawan bikin salah nih. Angka parang, pasang badan sampai bocor darah, itu padahal kawan salah nih. Apa? Lagi Kristus. Makanya ada ayat yang begini. Kalau kamu mengasihi saudara, itu memberikan nyawa. 1 Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Iya, maksudnya adalah bahwa bukan kita mati bodoh. Tapi kalau demi kebenaran, demi lindungi keluarga, kenapa tidak? Makanya Paulus itu berterima kasih kepada Priscilla dan Aquila, pasangan suami istri yang melayani sampai berikan nyawa. Rumah mereka kasih tanpa berdoa. Lalu diri mereka juga semua untuk Tuhan. Makanya dalam Roma 16 mulai ayat 3, Roma 16 ayat 3 sebagai pembanding. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Amin. 4.
Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, Betul. tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Amin. Jadi maksud saya adalah, biar suami istri melayani Tuhan. Kalau sudah memprioritaskan Tuhan, melayani Tuhan, Anda berdua akan mampu menjadi berkat. Amin. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir, rumah tangga yang memuliakan Allah itu harus rumah tangga yang bersatu terus, kerjasama, sama-sama kerja. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Makanya kenapa rumah tangga tidak boleh bercerai. Amin. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu Kristen. Kristen itu monogami, nikah sekali seumur hidup. Kalaupun pasangan tak salah, ampuni. Tidak ada cerai-cerai. Gereja tempat saya mengembalakan, kami anti perceraian. Kenapa kami anti? Karena Tuhan kami benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 15-16. Maleakhi 2, 15-16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Ya. Keturunan ilahi. Betul. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16 bagian awal saya baca, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan seterusnya. Prinsip Kristen itu apa? Menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Yang Tuhan suka itu bersatu, yang Tuhan benci itu perceraian. Ya, Ray dan Sonia hanya maut yang memisahkan, tidak boleh ada yang lain. Matius 19 ayat 4, Tuhan Yesus mengutip langsung apa yang terjadi di Taman Eden, dan Tuhan Yesus menyuarakan supaya rumah tangga tetap satu. Perhatikan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ya, 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Betul. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Alasan apapun. Ada orang yang minta cerai gara-gara hanya ada anak perempuan. Kok mak juga tuh minta laki-laki? Mak main barana perempuan. Lu pikir mak yang cipta? Itu Tuhan Allah yang cipta. Kok kau protes di mak? Bagaimana? Omong kosong banyak. Tidak boleh begitu. Mau anak laki-laki, anak perempuan sama. Karena sudah bersatu, maka urus sama-sama. Ray dan Sonia, jangan lihat saya sibuk begini. Saya urus anak loh sampai ini hari. Dia bukan pendeta yang hanya tahu khotbah, hafal ayat. Beta cebo anak. Beta anak 4. Beta urus anak. Jadi tidak bisa bilang, oh istri melahirkan, istri urus anak. Tidak bisa, kita kerja sama-sama. Bapa, Anak, Roh Kudus satu. Mereka menyelamatkan sama-sama, kerja apa sama-sama. Kita juga harus sama-sama. Ya Re ya, sesibuk apapun, suatu Tuhan karuniakan anak, bantu istri urus anak. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.